Pernahkah kita merasa ragu, tersesat, atau bahkan membuat kesalahan yang tak disengaja? Itu adalah bagian dari sifat manusia. Dalam pelajaran hidup, khilaf adalah pengalaman yang hampir seluruhnya dari kita alami. Tapi tahukah kita apa sebenarnya khilaf itu? Bagaimana asal-usulnya? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil darinya? Dalam berbagai ajaran agama dan filsafat, khilaf sering dianggap sebagai sifat alami manusia. Dalam Islam misalnya, manusia disebut insan yang berasal dari kata nasya yang artinya lupa. Ini menggambarkan bagaimana kita manusia cenderung melakukan kesalahan atau kelalaian. Dalam filsafat Yunani, Socrates pernah berkata, kesalahan bukanlah aib, tapi menghindar untuk belajar dari kesalahan adalah pembusukan. Khilaf adalah pengingat bahwa manusia tidaklah sempurna, namun memiliki potensi untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan menjadi lebih baik. Secara sederhana, khilaf adalah tindakan yang menyimpang dari jalan yang dianggap benar, baik karena ketidaksengajaan di tempat Anda saat ini, kurangnya pemahaman, atau perbedaan pandangan. Namun, khilaf juga mencakup gangguan saat dua pihak memiliki pandangan atau kepentingan yang berbeda. Ada 3 contoh khilaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, khilaf dalam ucapan. masih Yokono. Yang kedua, khilaf dalam tindakan. What? Yang ketiga, khilaf pemahaman. Ketika kita salah menilai seseorang atau situasi, lalu menyadari baru setelah jadi kesalahpahaman. Sejarah penuh dengan kisah khilaf yang menginspirasi. Salah satu contohnya adalah penemuan besar oleh Alexander Fleming. Awalnya, jamur yang tumbuh di laboratoriumnya dianggap sebagai gangguan. Namun, dari kesalahan kecil ini, ia menemukan penisilin, obat antibiotik pertama yang menyelamatkan jutaan nyawa. Sebaliknya, ada juga khilaf yang membawa kerugian, seperti pertengkaran antara kerajaan di masa lalu yang sering kali didasarkan pada kesalahpahaman. Meskipun begitu, dari kesenjangan itu lahirlah pelajaran penting tentang diplomasi dan perdamaian. Dari perspektif psikologi, khilaf seringkali terjadi karena pengaruh emosi, tekanan sosial, atau bias kognitif. Misalnya, saat marah, manusia cenderung mengambil keputusan impulsif yang akhirnya disesali. Namun, psikologi juga mengajarkan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Otak manusia dirancang untuk belajar melalui pengalaman, termasuk pengalaman negatif. Khilaf sebenarnya adalah guru terbaik kita. Setiap kesalahan mengajarkan pelajaran baru. Misalnya, ketika kita terlambat datang ke acara penting, kita belajar untuk menghargai waktu. Ketika kita menyakiti seseorang tanpa sengaja, kita belajar untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Khilaf juga membentuk rasa empati. Ketika kita memahami bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan, kita menjadi lebih mudah untuk memaafkan. Di era modern, khilaf seringkali terjadi di media sosial. Misalnya, seseorang dapat menyebarkan informasi tanpa memverifikasi kebenaran. Sekarang mereka berkumpul. Sekarang mereka berkumpul nih.
puji oke ra? Masih. Ya kono. Ini adalah pengingat bahwa di zaman serba cepat ini kita perlu lebih berhati-hati dalam berbicara. Saran menghadapi khilaf yang pertama yaitu menerima dengan rendah hati. Akui kesalahan tanpa rasa malu. Kesalahan adalah hal yang wajar. Yang kedua, meminta maaf dan memperbaiki. Jangan ragu untuk meminta maaf kepada orang yang berdampak dan mencoba memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merenung dan belajar. Refleksikan kesadaran tersebut dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Yang keempat, memahami orang lain. Jika orang lain memahami khilaf terhadap kita, cobalah untuk memaafkan dan memahami kita semua manusia. Pada akhirnya, khilaf adalah bagian dari pelajaran kita sebagai makhluk hidup. Di setiap khilaf, kita belajar menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, dan lebih memahami satu sama lain. Sama dengan pepatah mengatakan, kesalahan adalah batu pijakan menuju kebijaksanaan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita sebagai manusia bisa terus belajar dari khilaf untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah kita saling memahami dan membangun dunia yang lebih damai? Hanya kita yang bisa menjawab.